Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikra Amalia dengan NIM 210407512009 akan menjelaskan materi tentang hakikat IPS. Pengertian ilmu pengetahuan sosial. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, MI, SDLB sampai SMA, MA, dan SMK. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Ilmu pengetahuan sosial ini berasal dari Amerika dengan nama social study. Di asal negara ini dikatakan bahwa studi sosial adalah studi terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan kompetensi kewarganegaraan. Dengan program sekolah, IPS dikembangkan dengan perpaduan yang sistematis berdasarkan disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filosofi, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta materi yang diperlukan dari ilmu humaniora, matematika, dan ilmu alam. Tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan sosial. Tujuan utama IPS adalah membantu manusia atau generasi muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang informatif dan rasional sebagai warga negara yang baik dan budaya yang berbeda-beda, serta dalam konteks masyarakat yang demokratis dalam dunia yang saling membutuhkan. Menurut BSNP, IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 3. 4. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 5. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk tingkat lokal, nasional, dan global. Ruang lingkup dan materi ilmu pengetahuan sosial. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Paradigma pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Perkembangan masyarakat Indonesia. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran studi sosial di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu, seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh National Council for the Social Study atau NCSS. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai dengan 1973. Yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau disingkat dengan PPSIP, IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun, PPSP digunakan istilah pendidikan kewarganegara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya
tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi sosial Indonesia, dan civis yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan kewarganegaraan. Dalam kurikulum 1975, pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yakni 1. Pendidikan moral Pancasila, menggantikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujudkan dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini, pendidikan IPS di Indonesia mempunyai 2 konsep pendidikan IPS, yakni pertama, pendidikan LPS yang diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan sejarah nasional. Yang kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU yang terkonfederasi di SLTP dan yang terintegrasi di SD. Perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, pendidikan IPS terpilah dalam 2 arah, yakni pertama, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psikopedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan. Dan kedua, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psikopedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. PIPS merupakan salah satu konteks dalam PDIPS. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan materi tentang hakikat IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.